Hai, halo anak-anak ibu kelas 12 IPA. Pada pertemuan kali ini kita masih akan tetap membahas topik tentang kemagnetan. Nah, pada pertemuan ini ibu akan fokus untuk menginformasikan atau mengajarkan tentang gaya magnet. Ya, kalau kita lihat magnet itu buat apa sih? Buat main-mainan doang kah gitu ya? Nah, ibu mau kasih lihat atau mengingatkan kembali, mereview kembali apa sih manfaat magnet dalam kehidupan kita di dalam teknologi modern ini, dipakai buat apa aja sih gitu ya. Nah, yang pertama kita akan lihat yaitu MRI atau Magnetic Resonance Imaging ya. Nah, ini biasa ada di kedokteran ya, dunia kedokteran. Ini biasa ada di dunia kedokteran. Nah, peralatan ini ya, pasien akan didorong masuk ke dalam alat yang seperti terowongan ya. Lalu alat ini akan memindai itu melihat apa saja, bagaimana pertumbuhan sel-selnya, tergantung apa sih yang mau kita lihat, apakah tulangnya, ataukah sel-selnya, atau memori otaknya, atau apakah ada pendarahan di pembuluh darahnya gitu ya, kalau orang darah tinggi begitu ya. Nah, MRI ini lebih dari sekedar mendeteksi ada atau tidaknya penyakit, misalkan aja kayak tumor gitu ya, atau mencitrakan atau memindai tadi kondisi kesehatan tulang atau organ tubuh yang lain ya, tubuh manusia yang lain tanpa pembedahan. Jadi nggak usah operasi, bisa dilihat tanpa melukai tubuh seseorang gitu ya, tapi memang biayanya juga lumayan gitu ya. Nah, MRI ini juga bisa digunakan untuk merekam pikiran manusia. Wow ya, pikiran manusia bisa direkam. Ya, atau misalnya untuk merekam bagian otak yang menanggapi rangsang panas atau dingin. Nah, selain itu, MRI juga bisa digunakan untuk mendeteksi gejala epilepsi. Jadi kira-kira anak ini atau orang ini berpotensi terhadap penyakit epilepsi atau enggak gitu ya. Nah, dampak sinar MRI ini ya, itu jauh lebih ringan dibandingkan dampak dari pemanfaatan sinar X atau gelombang elektromagnetik atau sinar ronsen seperti itu. Ini lebih bersahabat lah ya untuk tubuh kita. Lalu berikutnya adalah kereta maglev. Nah, kereta maglev ini adalah kereta cepat ya. Dia bisa cepat sekali jalannya. Perhatikan di sini antara kereta dengan relnya ini seperti kayak ada jarak gitu ya. Nah, karena memang sebenarnya kereta maglev ini melayang ya, ada jarak di antara mereka. Kenapa bisa ada jarak? Karena kereta ini memanfaatkan kutub-kutub magnet yang sejenis gitu ya, jadi saling tolak menolak dalam batas waktu tertentu gitu ya, dalam gaya tolak tertentu gitu ya. Makanya nanti kita akan mempelajari bagaimana besar gaya tolak dan gaya tarik. Nah, kereta ini ya, kependekannya nih, magnetically levitate atau kereta terbang ya, terbang nih karena tidak nempel ya dia ya. Nah, dia bisa diterbangkan 10 mm di atas relnya, nggak terlalu jauh sih ya, nggak kayak yang di apa ya, di cerita-cerita horor yang melayang seperti itu, enggak. Oke, meskipun rel ini nggak nempel sama keretanya, dia jalannya super cepat nih, lihat 600 km per jam. Ya, dia nggak akan jatuh tergelincir karena coba perhatikan di sini ada seperti semacam kaitan ya di antara apa namanya, kereta dengan relnya ya, jadi aman. Nah, itu kenapa bisa melayang, karena dia menerapkan prinsip gaya tolak magnet gitu ya. Dan dia didorong, kenapa bisa cepat jalannya 600 km per jam, karena didorong dengan menggunakan motor induksi gitu. Nah, bicara tadi ada gaya tolak ya, kita akan pelajari tentang gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik. Jadi nanti akan ketemu dengan muatan listrik yang bergerak ya, atau bisa juga dengan arus. Jadi bisa dipengaruhi oleh dua, bisa karena muatan listrik V ya, atau dengan arus listrik ya.
yang berada di dalam medan magnet gitu ya, atau B gitu kan. Nah, kalau ada penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar itu ada di medan magnet, maka akan timbul gaya yang disebut dengan namanya gaya magnetik, atau biasa kita bilangnya itu gaya Lorentz. Arah dari gaya Lorentz ini selalu tegak lurus antara kuat arus listriknya dengan arah induksi magnetiknya. Kalau misalkan dia arahnya tidak tegak lurus itu kan berarti 90 derajat ya. Kalau dia tidak 90 derajat arahnya, artinya nanti kita akan gunakan konsep sinus di situ, trigonometrik. Jadi jangan lupa. Oke, nih misalkan nih ada magnet arah dari utara ke selatan ya. Garis gaya magnetnya ya, berarti induksi magnetiknya arahnya ke situ. Nah, seperti ini. Oke, lalu arus listriknya ke atas, dari bawah ke atas, ya. Nah, maka gaya Lorentz-nya bisa dipastikan dia arahnya seperti ini. Jadi seperti sumbu X, Y, Z. Ya, di sini arusnya, di sini adalah medan magnetnya, di sini adalah gaya Lorentz-nya. Atau kalau menurut ini ya berarti begini ya, X, Y, Z-nya modelnya yang seperti ini. Nah, berarti ini gaya Lorentz-nya. Ini adalah I-nya, ini adalah B-nya. Gimana biar kita bisa mudah untuk menentukan kemana arah I, arah B, arah F, gitu ya. Kita akan gunakan konsep aturan tangan kanan yang kedua. Kaidah tangan kanan yang kedua. Kalau pada pertemuan yang lalu kalian mengenal aturan tangan kanan yang pertama ya, yang seperti orang bilang sip, jempol, oke, gitu ya. Tangan menggenggam dan jempolnya ke atas. Sekarang kita akan lihat kaidah tangan kanan yang berikutnya, yang kedua. Nah, seperti ini. Ada dua modelnya. Ya, bisa kalian gunakan model yang A, bisa juga kalian model yang B. Seperti itu ya. Nah, perhatikan. Jempol kita lihat satu-satu. Kalau kalian letakkan tangan kalian seperti ini, jempol itu adalah arah arus listriknya. Ini perhatikan ya. B berarti arah medan magnetnya. Pasti itu ditelunjuk. Ya. Jari tengah itu arah gaya Lorentz. Ini nggak boleh ditukar-tukar ya. Nah, atau kalau Bu, nanti kalau kecetit gimana keselnya? Ya udah, tangannya dilurusin aja kayak gambar yang B ini. Gimana cara bacanya? Jempol tetap arus, sama seperti yang A. Jempol tetap arus. 4 jari ini itu pengganti dari telunjuk. Ya, arah medan magnetnya. Oke, nah arah telapak tangan itu kemana? Itulah arah gaya Lorentz-nya. Kalau telapak tangan arahnya ke atas, berarti arah gaya Lorentz-nya adalah ke atas. Nah, di sini kita punya formulasi atau rumus, ya, seperti ini. Yang sebelah kiri itu bisa kita gunakan jika antara arus dan gaya Lorentz-nya atau medan magnetnya itu 90 derajat tadi ya dibilangnya, tetapi ketika tidak membentuk sudut 90 derajat maka kita akan gunakan konsep yang di sebelah kanan. Kita akan gunakan konsep sinus di situ, seberapa besar sudut yang dibentuk ya. Nah, perhatikan tadi kan kita kaidah tangan kanannya. Penerapannya seperti ini, misalkan. Jadi, misalkan nih ada magnet ini kan ini kutub utara. Ya, yang sebelah kiri itu adalah kutub selatan. Ya, garis gaya magnet itu kan bergerak dari arah utara ke selatan toh. Ya, ingat lagi, buka lagi konsep yang kemarin. Ya, lalu di sini perhatikan arus listriknya itu kan arahnya ke sana. Ya, ke atas. Ya, nah, berarti jempol kita arahkan ke atas, 4 jari kita arahkan ke kiri. Ya, maka kita akan temukan kalau telapak kita itu arahnya adalah ke atas. Ya, artinya apa? Ketika telapak kita arahnya ke atas, artinya kawat ini, kabel ini akan terdorong ke atas. Lihat pergerakannya. Ya, ada gaya tolak di situ, ada gaya Lorentz yang berpengaruh di situ. Ya, tetapi ketika di sini gambar yang kedua itu kan kutub utaranya di kiri. Ya, kutub selatannya ada di kanan.
berarti garis gaya magnetnya adalah ke kanan, arusnya adalah ke bawah. Nah, berarti jempol kamu arahkan dia ke bawah ya. Lalu 4 jari kamu arahkan dia ke kanan. Berarti telapak tangan kamu kemana nih? Ya, ke atas atau ke bawah nih? Ya. Nah, kemana arah telapak tangan kamu berada? Ya, apakah ke atas ke bawah? Nah, kesitulah gaya Lorentz atau pergerakan gaya tolaknya akan berlangsung. Nah, itu tadi kalau di dalam magnet. Kalau sekarang kita lihat kalau di dalam kawat yang berarus. Pada pertemuan lalu kita sudah bahas juga tentang gambar ini, tapi kita fokusnya yang lalu hanya di arus dan juga di medan magnetnya ya. Nah, masih dengan cara yang sama, konsep yang sama. Sekarang kita tambahkan lagi nih. Tadi kan kita kenal gaya Lorentz ya. Maka kita lihat kabel ini atau kawat ini atau besi ini satu persatu. Lalu kita lihat kemanakah arah gaya Lorentz-nya. Bagaimana cara melihatnya? Gunakan aturan tangan kanan yang tadi. Ya, maka untuk gambar yang sebelah kiri sama-sama nih kawatnya ke atas semua. Arusnya ke atas semua. Ya, maka ternyata di antara mereka, di tengah-tengah mereka terjadilah gaya yang namanya gaya tarik. Ya, saling tarik-menarik kan? Nah, berbeda dengan kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua, satu kan arusnya ke atas, satu arusnya ke bawah. Maka di sini akan terjadi gaya tolak. Ya, besarnya gaya tolak atau gaya tarik itu kita formulasikan seperti ini. Ya, mu 0 tetap sama. Mu 0 itu tetap 4 pi kali 10 pangkat minus 7 ya. Mu 0 itu sudah ketetapan ya, dia masih tetap. Arus kawat yang pertama I1 ya, arus kawat yang kedua ya, 2 pi juga masih tetap konstanta. A itu adalah jarak antara titik yang dimaksud dengan kawat atau dengan kabel. Masih sama mirip seperti contoh soal pada minggu lalu. Jadi menurut Ibu tidak terlalu kesulitan lah ya. Oke, selanjutnya kaidah tangan kanan yang ketiga. Kaidah tangan kanan yang ketiga ini berlaku jika ada muatan, ya muatan itu kan Q ya, yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, maka di sini akan berpengaruh. Kalau yang pertama tadi itu kan dipengaruhi oleh ada arus listrik yang mengalir. Ya, ada arus listrik yang mengalir. Nah, kalau sekarang itu ada muatan yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Maka kaidah tangan kanannya masih tetap sama caranya, hanya jempolnya yang berbeda. Kalau yang tadi itu jempol itu mengartikan I, arus, sekarang jempol ini adalah mengartikan arah kecepatan gerak muatan. Nah, muatan tidak arah gerak muatannya adalah V, tapi muatan tidak ada di kaidah tangan kanan. Ya, jadi jempolnya ya arah muatannya, oke, cuma ini yang membedakan. Telunjuknya masih tetap arah medan magnetnya, dan jari tengah adalah arah gaya Lorentz, masih tetap sama, hanya berbeda pada V-nya. Nah, formulasinya kalau untuk ini karena yang mempengaruhi adalah beda. Kalau tadi kan yang mempengaruhi adalah arus ya dan panjang kawatnya gitu ya. Makanya besar gaya Lorentz adalah BIL gitu ya. Atau ILB atau ya itulah. Kalau sekarang karena yang mempengaruhi itu adalah muatan dan juga kecepatan, maka formulasinya juga sedikit berbeda. Ya, tapi penerapannya tetap sama. Ketika sudut di antara mereka tidak 90 derajat, maka gunakan konsep sinus. Kalau 90 derajat ya nggak usah terlalu dipusingkan. Gitu ya. Oke, anak-anak Ibu, semangat. Ya, nanti dilihat lagi contoh-contoh soalnya, dilihat lagi kita banyak-banyak latihan soalnya. Ya, sampai jumpa pada pertemuan yang lalu. Kalau bingung, silahkan hubungi Ibu. Terbuka untuk siapapun gitu, oke?